Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mia di pelajaran fisika. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik. Ayo. Nah, bab 1 mengenai gelombang mekanik. Maksudnya gerak gelombang. Nah, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan disertai perpindahan energi tanpa memindahkan medium perantaranya. Jadi dalam gelombang itu yang merambat hanya energinya, sedangkan medium perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, ciri-ciri gelombang yang pertama, dalam merambatnya gelombang memindahkan energi. Yang kedua, dalam perambatannya gelombang tidak memindahkan medium perantaranya. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibagi dua. Yang A, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Contohnya, gelombang tali, gelombang air laut, gelombang pada pegas. Jadi tali, air laut, dan pegas itu adalah medium perantara. Yang B, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Contohnya, gelombang cahaya tampak matahari, sinar X, gelombang radio, dan gelombang TV. Nah, itu gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Kita lanjutkan. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, ada dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang tali, gelombang cahaya tampak. Nah, ini gambar gelombang transversal. Jadi kalau kita buat dalam grafik kartesius, jadi ke arah A positif dan A negatif adalah arah getarnya, sedangkan ke arah sumbu X ini adalah arah rambatnya. Jadi merambat dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan seterusnya. Nah, keterangannya, puncak gelombang, titik tertinggi pada gelombang. Contohnya di gambar ini yaitu A dan E, titik A dan titik E. Kemudian dasar gelombang, titik terendah pada gelombang. Contohnya ini titik C dan titik G. Amplitudo adalah titik terjauh yang dicapai oleh gelombang. Yaitu ini kalau titik terjauhnya A positif ke sini ya. Kemudian ini A negatif. Kemudian panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau dua dasar gelombang yang berurutan. Jadi maaf ini salah sampai sini. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu, nah ini dari O ke A ke B ke C ke D. Dari O, A, B, C, D, atau satu lambda itu, satu panjang gelombang itu dari A, B, C, D, E. Ya. Jadi satu panjang gelombang itu atau satu lambda adalah satu bukit tambah satu lembah. Nah, itu. Kemudian yang B, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang bunyi.
Nah, ini gambar gelombang longitudinal. Jadi ada rapatan sampai sini, misalnya rapatan, yang ini renggangan, rapatan lagi. Jadi gelombang longitudinal itu rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, seperti itu. Panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang berdekatan. Atau satu lambda adalah rapatan ditambah renggangan ditambah rapatan. Rapatan, renggangan, rapatan. Atau bisa dibalik, satu lambda adalah renggangan tambah rapatan tambah renggangan. Seperti itu. Nah, besaran-besaran fisika. Nah, fisika apa saja yang ada dalam gelombang? Yang pertama yaitu namanya frekuensi, lambangnya F kecil. F sama dengan 1/T. T ini adalah periode gelombang. Yang kedua, pi sama dengan ini lambda dikali F. Kecepatan gelombang adalah lambda panjang gelombang kali frekuensi. Kemudian bisa pakai periode lambda pi sama dengan lambda dibagi T. Kalau pakai frekuensi mah dikali, kalau pakai periode dibagi. Kemudian yang ketiga, pi sama dengan cepat rambatnya sama dengan akar F gaya kali L dibagi M. Nah, ini biasanya rumus untuk cepat rambat gelombang pada senar atau dawai. Di mana F ini adalah frekuensi gelombang, satuannya Hertz. T ini adalah periode gelombang, satuannya sekon. Pi adalah kecepatan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda ini panjang gelombang, satuannya meter. F ini adalah gaya, satuannya Newton. L adalah panjang senar atau dawai, satuannya meter. Dan M adalah massa senar atau dawai, satuannya kilogram. Nah, kita lihat contoh soalnya. Suatu tali dilalui oleh gelombang yang memiliki frekuensi 20 Hz dan panjang gelombang 1,6 meter. Tentukanlah A. periode, B. cepat rambat gelombang. Nah, penyelesaian ya. Diketahui frekuensi 20 Hz, F sama dengan 20 Hz. Kemudian panjang gelombang 1,6 meter. Lambda sama dengan 1,6 meter. Ditanya yang A itu periode, T-nya berapa? B. cepat rambatnya, pi-nya berapa? Jawab yang A dulu. Rumusnya, coba lihat rumusnya. T sama dengan 1/F. T sama dengan 1/F. Sama dengan 1 dibagi F-nya berapa? 20. Jadi T sama dengan 1 dibagi 20, 0,05 sekon. Yang B, pi sama dengan, ini rumusnya coba lihat, pi sama dengan ini. Sini lagi. Pi sama dengan lambda dikali F. Sama dengan lambdanya berapa tadi? 1,6. 1,6 dikali F-nya 20 sama dengan 32 meter per sekon. Nah, ini pi-nya. Nomor 2. Seorang siswa membuat alat musik sederhana yang terbuat dari senar 0,5 meter. Senar tersebut ia pasang pada kotak berlubang, kemudian dikencangkan dengan gaya 16 Newton. Jika massa, ini harusnya S-nya 2 ya, jika massa senar 20 gram, tentukanlah cepat rambat senar ketika dipetik. Penyelesaian. Diketahui, lihat, ini panjang senarnya 0,5 meter, L sama dengan 0,5 meter.
Kemudian ini massa senarnya ya, massa senarnya M sama dengan 20 gram. Nah, ini harus diubah ke dalam sistem satuan internasional. 20 dibagi 1000 ke kilogram kan. Jadi 0,2 kilogram. Kemudian yang ini F-nya 16 Newton. F besar ya, kalau ini gaya 16 Newton. Ditanya berapa cepat rambatnya, pi-nya sama dengan berapa. Nah, ini jawab. Pi sama dengan akar F dikali L dibagi M sama dengan akar F-nya tadi 16 dikali 0,5 dibagi 0,02 sama dengan akar 16 kali 0,5 8. 0,02 kan 2 dibagi 100, naik ke atas jadi 100 per 2. Ini jadi akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dimengerti. Jangan lupa kerjakan soalnya. Ini soalnya. Latihan soalnya. Nah, ini selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.